Eh, Pertama kan memang ini terkait dengan apa yang sedang ramai ya, adanya investigasi terkait dengan penyalahgunaan apa sebuah lembaga yang kemudian seharusnya mengelola terhadap sepatu-sepatu bekas gitu ya, yang ternyata kemudian masuk ke pasar dalam negeri di Indonesia. Sebenarnya kan ini bukan isu baru ya. Saya rasa terkait dengan impor kan kita tidak hanya soal sepatu bekas saja, tetapi kita juga harus perhatikan adalah bahwa satu memang ada isu mengenai impor sepatu bekas, kemudian kedua terkait dengan sepatu impor KW, kemudian ketiga terkait dengan impor sepatu-sepatu murah yang kita bisa temukan di jalanan, di pasar, bahkan di mal-mal yang ada di Jakarta pun juga kita bisa dapat dengan gampang gitu ya. Nah, produk-produk ini yang masuk dengan harga-harga yang murah, kemudian KW-nya juga KW yang murah, kemudian sepatu bekas juga murah, itu kan segmen yang cukup besar di Indonesia ya. Dan segmen-segmen itu sebenarnya mereka pasti akan langsung head to head-nya dengan pertama brand lokal kita, kemudian juga industri alas kaki untuk orientasi pasar domestik. Nah, ini pasti akan mengganggu iklim usaha di Indonesia. Apalagi tantangannya kan sebenarnya kita yang benar aja gitu mau impor aja susah ya. Tapi kenapa di pasar kita justru ada produk-produk sepatu bekas, kemudian sepatu KW dan sepatu-sepatu murah. Baik, Pak Firman juga tadi sudah menyebutkan begitu ya, kalau sebetulnya keluhan soal impor ini bukan hal yang baru lagi begitu. Apa respon dari pemerintah dengan adanya keluhan dari para pengusaha sepatu ini, Pak Firman? Justru sebenarnya kan aturan-aturan yang sulit itu yang kemudian berdampak terhadap para pelaku usaha yang sebenarnya dalam tanda kutip baik ya. Mereka taat aturan, taat pajak, tapi kemudian ketika mereka melakukan impor justru sulit. Nah, ini kan sebenarnya respon kebijakan terhadap bagaimana pemerintah mau memproteksi pasar dalam negeri. Tetapi ternyata kan ini tidak tepat sasaran ya, karena justru produk-produk yang mungkin bisa kita katakan ilegal ya, karena kan satu, kalau dia mau jualan brand di dalam negeri itu ada aturannya. Kemudian kalau dia pasti terkait dengan undang-undang paten dan sebagainya. Nah, ini kan yang aturan-aturan itu sebenarnya sudah ada gitu ya, dan ternyata jadi semakin sulit. Nah, ini kan yang kita tidak harapkan adalah apabila ternyata isu seperti ini kemudian ada penegakan hukum misalnya, ternyata yang penegakan hukum ini justru menyasar pada pelaku usaha yang baik-baik saja, sementara yang ilegal kemudian yang impor murah itu justru tidak tersentuh. Kemudian sepatu-sepatu KW juga. Nah, ini kan yang sebenarnya kita ingin hindarkan ya, termasuk apabila ternyata responnya justru ada aturan yang semakin ketat lagi, dan aturan yang semakin ketat lagi itu justru menyasarnya pada pebisnis-pebisnis yang sudah lapor pajaknya, mengikuti aturan ketentuan tentang impor. Nah, ini kan yang sebenarnya kita hindari. Di satu sisi kita ingin ada penegakan hukum, tapi di sisi lain ya kita ingin supaya polisinya itu benar-benar direct kepada masalahnya. Ya, bola panas soal pengawasan dan juga regulasi ini sepertinya masih berputar-putar begitu ya Pak Firman ya, baik dari Kemenperin, lalu juga dari Kemendak, lalu juga dari Kemenko Perekonomian hingga pihak Bea Cukai. Nah, kalau Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah kita lalainya di bagian mana sih Pak Firman?
Kita tentunya tidak ingin judging masing-masing kementerian itu ya, tetapi ini tanggung jawab bersama. Kalau memang mau ada penegakan hukum, ayo kita asosiasi diajak gitu ya, kita bentuk task force bersama, karena dengan seperti itu setidaknya bisa meminimalisasi apabila ternyata penegakan hukumnya itu nanti ternyata justru merembetnya ke pelaku usaha yang baik-baik saja. Kita kan punya data juga anggota-anggota kita yang taat aturan, taat pajak, yang ingin kita sampaikan ke pemerintah, ayo kita fokusnya pada masalahnya, kepada impor-impor yang murah, kemudian impor-impor yang ilegal, seperti itu. Baik, pembiarannya ini kalau menurut dari Pak Firman sendiri ada di sebelah mananya sih Pak? Dari pihak mana begitu Pak pembiaran ini terus terjadi? Kalau impor kan ada berbagai kemungkinan ya. Satu, impor jalur resmi yang mungkin juga secara quality controlnya kemudian walaupun seharusnya kita kan sudah masuk ke neraca komoditas. Kemudian kita juga punya pantai yang cukup panjang yang itu juga potensial terjadi jalur-jalur yang mungkin lepas dari pengawasan.